Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Satin Rahayu dengan NIM 201104040013. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas dari Bapak Purbo untuk ujian komprehensif. Yang pertama yaitu pengertian sejarah menurut bahasa dan istilah. Menurut istilah, kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu sejaratun yang berarti pohon. Dalam konteks masa lalu, kata ini merujuk pada pohon silsilah, asal-usul atau keturunan seseorang. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejarah diartikan sebagai pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau. Selanjutnya yaitu pengertian budaya dan peradaban Islam menurut etimologi dan terminologi. Pengertian budaya secara etimologi, kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi yang berarti akal atau budi. Menurut terminologi, budaya adalah hasil dari budi atau daya, cipta, karya, karsa, pikiran, dan adat istiadat manusia. Selanjutnya itu pengertian peradaban. Secara etimologi, kata peradaban berasal dari bahasa Latin civitas yang berarti kota. Peradaban adalah pola pengembangan dalam kehidupan yang manusia tentukan untuk kemajuan kebutuhan manusia yang semakin luas. Selanjutnya yaitu periodisasi sejarah peradaban Islam. Itu ada 3. Yang pertama periode klasik tahun 650 hingga 1250 Masehi. Berikutnya periode pertengahan tahun 1250 hingga 1800 Masehi. Dan yang terakhir ada periode modern 1800 Masehi hingga sekarang. Selanjutnya yaitu periode sejarah peradaban dunia. Yang pertama ada sejarah kuno, itu tahun 3600 sebelum Masehi hingga 500 Masehi. Selanjutnya ada abad pertengahan, tahun 500 hingga 1500 Masehi. Dan yang terakhir ada zaman modern, tahun 1500 hingga sekarang. Selanjutnya yaitu periodisasi sejarah peradaban Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama ada masa prasejarah, kemudian ada masa pengaruh Hindu-Buddha, kemudian ada masa pengaruh Islam, yang kemudian ada masa penjajahan dan kolonialisme. Selanjutnya ada masa pergerakan nasional, masa pendudukan Jepang, kemudian zaman mempertahankan kemerdekaan, dan yang terakhir ada zaman RIS dan demokrasi liberal. Berikutnya yaitu sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Afrika dan Eropa. Islam masuk ke Afrika pada tahun 615 ketika orang-orang Islam hijrah dari Mekah atas perintah Nabi Muhammad SAW. Islam menyebar di Afrika Utara pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab pada tahun 634 hingga 644 Masehi. Amr bin As, panglima militer Khulafaur Rasyidin, menyebarkan Islam di Cyrenaica sebelah timur Libya. Islam kemudian menyebar ke seluruh pedagang, cendekiawan, dan misionaris. Untuk Islam masuk ke Eropa pada tahun 711 Masehi ketika pasukan kaum muslim di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad mendarat di wilayah Liberia. Tariq bin Ziyad berhasil menaklukkan kerajaan Toledo, membuka jalan bagi kekuasaan Islam di tanah Eropa. Selanjutnya yaitu mengenai metode penelitian sejarah. Itu ada 5. Yang pertama itu pemilihan topik, dan yang kedua heuristik, yang ketiga kritik atau verifikasi, dan yang keempat ada interpretasi, dan yang terakhir ada historiografi atau penulisan sejarah. Berikutnya yaitu definisi dan tujuan arkeologi. Arkeologi adalah cabang ilmu yang mempelajari kehidupan dari kebudayaan manusia di masa lampau. Tujuan arkeologi adalah untuk memahami bagaimana dan mengapa perilaku manusia berubah seiring dengan berjalannya waktu. Dan yang selanjutnya yaitu corak peradaban Islam di tapal kuda. Corak peradaban Islam di tapal kuda yaitu sangat lekat dengan budaya, yaitu budaya Pandalungan. Budaya Pandalungan itu di Jember juga sangat besar sekali. Budaya Pandalungan sendiri ada dari 2 etnis besar, yaitu Jawa dan Madura. Untuk sejarah pesantren, menurut buku Wali Songo karya Asti Musman, Sunan Gresik mendirikan pesantren untuk mempersiapkan calon penerus dakwahnya dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa Nusantara. Untuk profil ulama,
ada salah satu ulama besar yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia. Beliau lahir di Desa Gedang, Kecamatan Dewek, Jombang, Jawa Timur pada 10 April 1975. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.